pagi, siang, sore, atau malam Pak Bima. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai program Factory.io yang telah saya buat untuk separating system. Jadi di sini saya membuat programnya menggunakan tiap portal. Untuk cara kerjanya sendiri, pada saat tombol start ditekan, dia akan menyalakan mesin dan conveyor. Dan di sini saya membuat box warna hijau akan berada di sebelah kanan seperti yang diminta oleh Pak Bima, dan box warna biru akan berada di sebelah kiri. Untuk jumlah box yang telah dipilah itu bisa dilihat di counter ini, ada counter warna hijau dan counter warna biru. Untuk tombol reset sendiri itu digunakan untuk mereset jumlah counter. Untuk tombol stop, di sini saya membuat agar pada saat dia memilah seperti ini dan di stop, misalnya ini di stop, dia tidak akan ikut stop untuk mencegah terjadinya kesalahan penyortingan. Tapi jika ingin menyetop semuanya, itu bisa dilakukan dengan menekan tombol stop 2 kali. Seperti ini. Untuk program ladder diagramnya, saya akan menjelaskannya. Jadi di sini saya memiliki 12 rang. Rang pertama adalah program yang menghubungkan tiap portal dengan Factory.io. Kemudian di network 2 itu terdapat start atau PB start yang dapat berfungsi untuk menyalakan mesin. Pada saat mesin menyala, entry conveyor akan menyala secara otomatis. Untuk lebih gampangnya saya akan membuat tampilannya seperti tadi lagi. Jadi pada saat mesin berjalan, entry conveyor ini dan ini akan aktif, kemudian menghasilkan box. Kemudian di sini terdapat PB stop. Pada PB stop akan membuat dorong biru atau dorong box biru, dorong box hijau, dan dorong box hijau yang satunya lagi akan saya jelaskan di bagian bawah, itu reset. Geser kiri dan kanan juga reset, kemudian conveyor yang berada di sini juga akan di reset sehingga tidak berjalan. Conveyor yang depannya juga sama. Kemudian di network 5 terdapat pembacaan sensor. Di sini sensor vision itu yang di sini, kalau misalnya dia membaca 1 itu artinya warna biru, sedangkan di sini warna hijau. Jadi box yang warna biru di sini akan didorong ke sebelah kiri. Kemudian yang kedua itu ada vision sensor 2. Kalau misalnya dia mendeteksi warna hijau yang seharusnya ada di kanan, dia akan mendorong box itu ke sebelah kanan. Dan di sini kalau misalnya posisi keduanya benar, yaitu warna biru dan hijau, dia akan mematikan fungsi dari dorong biru dan dorong hijau, dan juga dorong hijau lagi juga akan dimatikan. Dan pada saat posisi dari keduanya terbalik, dia akan mendorong hijau. Makanya di sini ada dorong hijau lagi. Dan di sini terdapat normally NC pada bagian 2 sensor ini, karena kalau misalnya nggak ada sensor vision sensor 1 dan vision sensor 2 saat mendeteksi warna kotak yang berbeda, dia tidak akan bisa berjalan karena saling bertolak belakang. Dan akan terjadi konflik, oleh sebab itu dibuat NC di bagian sini. Kemudian selanjutnya itu adalah sistem dorong box. Di sini saya akan mencontohkan dari dorong biru. Pada saat sensor 2 ini mendeteksi, vision sensor 1 mendeteksi bahwa ada warna box biru, dia akan mengaktifkan dorong biru ini yang akan membuat entry conveyor 2 atau yang berada di sini berhenti supaya tidak bertabrakan. Kemudian geser kiri akan aktif yang akan saya jelaskan di bagian bawah. Geser kanan di reset dan entry conveyor 1 akan berjalan.
Begitu juga dengan bagian dorong hijau dan dorong hijau lagi. Di sini saya membuat fungsi OR agar tetap dapat mengaktifkan fungsi yang sama. Dan di sini terdapat kondisi jika dorong hijau dan dorong biru itu tidak aktif. Jadi keduanya itu benar. Entry conveyor 1 dan entry conveyor 2 keduanya akan tetap berjalan. Kemudian geser kiri dan geser kanan akan di-reset. Dan di network 7 terdapat fungsi yang digunakan untuk menyalakan conveyor depan atau conveyor 1 dan 2 yang ada di sebelah sini. Jadi pada saat sensor ini mendeteksi ada barang, conveyor yang di depannya akan otomatis jalan. Tapi jika ada perintah untuk geser kiri atau geser kanan, itu akan berhenti sesuai dengan yang ada di sini. Jadi misalnya di sini ada dorong box ke kiri, dan di network di bagian bawahnya ada dorong box ke kanan. Jadi pada saat ada perintah untuk geser ke kiri ini, ada syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi, yaitu sensor 1, misalnya yang ada di sini, itu dia harus dari nilainya 1 ke 0 dulu. Jadi pas boxnya udah lewat ke sini, dia baru bisa melanjutkan perintah yang ada di sini. Jadi conveyor 1 yang di sini berhenti, kemudian pusher 1 itu bakal mendorong box ke sebelah sini. Dan pada saat pusher 1 mendorong box entry conveyor 1 itu akan di-reset. Maksudnya dia akan stop dulu, kemudian conveyor 2 yang ada di sini akan berjalan. Jadi boxnya juga tidak akan bertabrakan. Begitu juga dengan dorong box ke kanan, itu sama aja tapi kebalikannya. Kemudian di network 10, ini adalah kondisi kalau misalnya box biru atau box hijau sudah pindah. Di sini saya contohkan box biru. Pada saat pusher 1 sudah di posisi front atau di depan, jadi boxnya udah kedorong ke sini, pusher 1 akan reset atau kembali ke posisi semula, yaitu di sini. Kemudian conveyor 1 akan berjalan. Conveyor 2 juga akan kembali berjalan. Dan dorong biru akan di-reset. Dorong biru itu perintah yang ada di atas. Gitu juga dengan box hijau. Kemudian di sini ada counter yang digunakan untuk menghitung jumlah box warna hijau dan warna biru. Di sini saya menggunakan add pusher exit yang ada di sini sebagai counternya. Kemudian itu saja, sekian. Jadi pada saat program dinyalakan, box program akan dapat langsung berlanjut. Dan ini akan terus berlanjut hingga tombol stop ditekan sebanyak 2 kali. Begitu saja, Pak. Terima kasih banyak.